Asisten penata kadastral. 1. Seorang asisten penata kadastral sedang melakukan pengukuran bidang tanah menggunakan metode offset. Jika jarak tegak lurus dari titik batas ke garis ukur adalah 3,5 meter dan jarak dari titik awal garis ukur ke kaki garis offset adalah 7,2 meter, berapakah koordinat relatif titik batas tersebut? A. Atau 7,2. 3,5. B. Atau 3,5. 7,2. C. Atau 7,2. Minus 3,5. D. Atau minus 3,5. 7,2. E. Atau 3,5. Minus 7,2. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam metode offset, koordinat relatif titik batas dinyatakan sebagai atau X, Y, di mana X adalah jarak dari titik awal garis ukur ke kaki garis offset, dan Y adalah jarak tegak lurus dari titik batas ke garis ukur. Maka koordinat relatifnya adalah atau 7,2. 3,5. Kita masuk soal berikutnya. 2. Asisten penata kadastral menemukan perbedaan luas antara hasil pengukuran lapangan dan luas yang tercantum dalam sertifikat. Berapakah toleransi perbedaan luas yang diperbolehkan untuk bidang tanah seluas 400 meter persegi? A. Tanda kurang lebih 4 meter persegi. B. Tanda kurang lebih 8 meter persegi. C. Tanda kurang lebih 12 meter persegi. D. Tanda kurang lebih 16 meter persegi. E. Tanda kurang lebih 20 meter persegi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa toleransi perbedaan luas bidang tanah dihitung dengan rumus L sama dengan atau 0,5 L mm, di mana L adalah luas tanah. Untuk luas 400 meter persegi, toleransinya adalah 0,5400 sama dengan 0,5 tanda kali 20 sama dengan 10 meter persegi. Dalam praktiknya, digunakan tanda kurang lebih 12 meter persegi sebagai batas toleransi. Kita masuk soal berikutnya. 3. Dalam proses pengukuran kadastral, asisten penata kadastral menggunakan total station dengan spesifikasi ketelitian sudut 5, dan ketelitian jarak 5 mm plus 2 ppm. Jika jarak pengukuran adalah 150 meter, berapakah ketelitian jarak hasil ukuran tersebut? A. 5,3 mm. B. 5,8 mm. C. 6,3 mm. D. 6,8 mm. E. 7,3 mm. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa ketelitian jarak dihitung dengan rumus 5 mm plus atau 2 ppm tanda kali jarak dalam km. Untuk jarak 150 meter sama dengan 0,15 km, maka ketelitiannya adalah 5 plus atau 2 tanda kali 0,15 sama dengan 5 plus 0,3 sama dengan 5,3 mm. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang asisten penata kadastral melakukan transformasi koordinat dari sistem UTM ke sistem TEM-3 derajat. Jika koordinat suatu titik dalam sistem UTM adalah atau 716.000 met, 9.280.000 mu, zone 48S, dan meridian tengah zone TM-3 derajat adalah 106 derajat 30 bt, berapakah nilai faktor skala pada titik tersebut dalam sistem TEM-3 derajat? A. 0,9996. B. 0,9997. C. 0,9998. D. 0,9999. E. 1,0000. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa faktor skala pada meridian tengah sistem TEM-3 derajat adalah 1,0000.
Karena titik berada tepat pada meridian tengah zona TM-3 derajat atau 106 derajat 30 BT, maka faktor skalanya tetap 1,0000. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam proses pembuatan peta dasar pendaftaran, asisten penata kadastral menggunakan metode fotogrametri. Jika tinggi terbang pesawat adalah 1.500 meter dan panjang fokus kamera adalah 150 mm, berapakah skala foto udara yang dihasilkan? A. 1. 5.000 B. 1. 7.500 C. 1. 10.000 D. 1. 12.500 E. 1. 15.000. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa skala foto udara dihitung dengan rumus 1, atau tinggi terbang panjang fokus. Maka skala foto adalah 1, atau 1.500 meter, 0,15 meter, sama dengan 1, 10.000. Kita masuk soal berikutnya. 6. Asisten penata kadastral sedang melakukan pengecekan ketelitian geometrik peta digital. Jika koordinat suatu titik pada peta adalah atau X sama dengan 523.456,78 meter, Y sama dengan 9.876.543,21 meter, dan koordinat sebenarnya di lapangan adalah atau X sama dengan 523.456,82 meter, Y sama dengan 9.876.543,18 meter. Berapakah nilai root mean square error atau RMSE untuk titik tersebut? A. 0,05 meter B. 0,07 meter C. 0,09 meter D. 0,11 meter E. 0,13 meter. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa RMSE dihitung dengan rumus, atau delta, plus delta, 2, di mana delta X sama dengan 0,04 dan delta Y sama dengan minus 0,03. Maka RMSE sama dengan atau 0,04 tanda kuadrat plus atau minus 0,03 tanda kuadrat 2 sama dengan atau 0,0025, 2 sama dengan 0,00125 sama dengan 0,05 meter. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam proses pengukuran bidang tanah, asisten penata kadastral menemukan adanya enklave. Manakah pernyataan berikut yang paling tepat mengenai enklave dalam konteks kadastral? A. Bidang tanah yang berada di dalam wilayah administrasi lain. B. Bidang tanah yang tidak boleh didaftarkan. C. Bidang tanah yang dimiliki oleh pemerintah asing. D. Bidang tanah yang berada di dalam bidang tanah lain yang lebih luas. E. Bidang tanah yang berbatasan langsung dengan laut. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam konteks kadastral, enklave adalah bidang tanah yang sepenuhnya dikelilingi oleh satu bidang tanah lain yang lebih luas. Enklave memiliki status kepemilikan atau penggunaan yang berbeda dari bidang tanah yang mengelilinginya. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten penata kadastral sedang melakukan analisis spasial menggunakan SIG. Jika terdapat dua layer poligon yang tumpang tindih, operasi geoprocessing apakah yang paling tepat digunakan untuk mendapatkan area yang hanya termasuk dalam salah satu layer, tetapi tidak keduanya? A. Intersect. B. Union. C. Symmetrical difference. D. Dissolve. E. Buffer. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa operasi symmetrical difference akan menghasilkan area yang hanya ada pada salah satu layer input, tetapi tidak pada keduanya. Ini sangat berguna untuk mengidentifikasi area yang unik pada masing-masing layer tanpa tumpang tindih. Kita masuk soal berikutnya.
9. Seorang asisten penata kadastral diminta untuk menghitung volume galian tanah pada sebuah proyek konstruksi menggunakan data DTM atau Digital Terrain Model. Jika area yang akan digali berbentuk persegi panjang dengan ukuran 50 meter x 30 meter, dan ketinggian rata-rata galian adalah 2,5 meter, metode apakah yang paling akurat untuk menghitung volume galian tersebut? A. Metode grid. B. Metode kontur. C. Metode prismoidal. D. Metode Simpson. E. Metode borrow pit. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa metode prismoidal adalah metode yang paling akurat untuk menghitung volume galian tanah, terutama untuk area yang relatif teratur seperti persegi panjang. Metode ini memperhitungkan variasi ketinggian di seluruh area dengan lebih baik dibandingkan metode sederhana seperti perkalian luas dasar dengan tinggi rata-rata. Kita masuk soal berikutnya. 10. Dalam proses pembebasan lahan untuk proyek infrastruktur, asisten penata kadastral menemukan sebidang tanah yang terdaftar sebagai tanah wakaf. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, apakah yang harus dilakukan terhadap tanah wakaf tersebut? A. Tanah wakaf tidak boleh digunakan untuk proyek infrastruktur dalam kondisi apapun. B. Tanah wakaf dapat langsung dibebaskan dengan ganti rugi kepada nazir. C. Tanah wakaf dapat ditukar dengan tanah lain yang senilai dan sesuai peruntukan. D. Tanah wakaf harus dikembalikan kepada wakif atau ahli warisnya. E. Tanah wakaf dapat digunakan setelah mendapat izin dari Kementerian Agama. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, tanah wakaf pada prinsipnya tidak boleh dialihkan. Namun, dalam kasus kepentingan umum sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang atau RUTR, tanah wakaf dapat ditukar dengan tanah lain yang minimal senilai dan sesuai dengan peruntukannya, dengan izin tertulis dari Menteri atas persetujuan Badan Wakaf Indonesia. Kita masuk soal berikutnya.